Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Seluruh sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini mohon izin saya Abdul Qahar Ajazi mengampu mata pelajaran SKI di kelas SKI 2 lagi program PPG di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mohon izin pada kesempatan hari ini saya ingin sharing terkait dengan penelitian tindakan kelas yang pada kesempatan hari ini saya mengangkat judul penelitiannya yaitu upaya menumbuhkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi yang diambil yaitu model ataupun gaya kepemimpinan sahabat Khulafaur Rasyidin melalui metode pembelajaran yaitu PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pada kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Nurul Islam Kota Sukabumi. Mohon izin, itu yang judul kami angkat pada kesempatan hari ini, dan insya Allah sama-sama kita akan mendalami berbagai konsep ataupun dalam penelitian PTK ini. Berikutnya, yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul dan metode yang hari ini saya sedang suguhkan, tidak ada lain adalah fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa dan siswi kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Islam yang bersikap pasif ketika berlangsungnya pembelajaran di kelas. Selama pembelajaran berlangsung, siswa banyak menjadi pendengar. Ketika guru menjelaskan materi pelajaran yang sedang diangkat, kebanyakan mereka hanya terdiam. Demikian juga guru ketika mengajukan pertanyaan, sebagian besar dari siswa dan siswi kami hanya diam tanpa komentar. Apalagi ketika guru meminta agar siswa bertanya, Masya Allah, mereka pun hanya terdiam. Fakta ini dilatar belakangi karena mungkin siswa kurang diberikan strategi pembelajaran yang memadai. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini, sang peneliti akan mengambil satu metode yang menarik dalam proses belajar, proses mengajar, di mana metode pendekatan aktivitas, di mana dalam prosesnya lebih mengedepankan atau berpusat pada keaktifan, inovatif, kreatif, dari semua siswa dalam proses pembelajaran, di mana dapat terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dengan disebut istilah yaitu PAIKEM. Nah, mudah-mudahan dengan melalui pembelajaran yang lebih meningkatkan pada keaktifan, inovatif, kreativitas siswa, bahkan menyenangkan, diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar yang pada akhirnya siswa pun ikut terlibat aktif dan di mana goalnya adalah memiliki semangat yang luar biasa dan akhirnya hasil dari prestasi belajar pun sama sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, peneliti pun merumuskan berbagai masalah yang terjadi. Yang pertama adalah apakah pendekatan berbasis PAIKEM ini aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar sejarah kebudayaan Islam, yang dimana pokok bahasan yang diangkat adalah gaya ataupun model kepemimpinan sahabat Khulafaur Rasyidin pada siswa kelas 7 di MTS Nurul Islam tahun pelajaran 2001-2002. Dan yang kedua, masalah yang ditemukan juga, bagaimana dampak daripada kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan PAIKEM ini pada mata pelajaran sejarah dengan ngambil pokok bahasan adalah gaya ataupun kepemimpinan pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin di Madrasah Sanawiyah Nurul Islam tahun ajaran 2021-2022. Bagaimana kan? Oleh sebab itu,
Berikutnya, seorang peneliti pun memiliki satu tujuan. Tentunya dalam membuat satu rumusan, peneliti pun membuat tujuan di mana mudah-mudahan lewat penelitian ini, satu, tingkat pendekatan berbasis PAIKEM ini dalam menumbuhkan motivasi belajar sejarah kebudayaan Islam, pokok bahasan gaya ataupun model kepemimpinan sahabat Rasulullah ini dapat meningkat, ya, sehingga motivasi belajar siswa terus senantiasa meningkat dan lebih menyenangkan. Yang keduanya, tujuannya adalah tingkat dampak kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pendapatan berbasis PAIKEM ini dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan pokok bahasan seperti yang tadi, ingin terbentuknya suatu komunikasi antara guru dan siswa sehingga dapat membentuk suatu tatanan kesenangan dalam belajar sejarah. Apalagi berbelajar sejarah, ya, menceritakan masa yang lampau. Ya, dan alhamdulillah seorang peneliti pun berpikir, apa sih manfaat daripada penelitian tindakan kelas ini dengan bermodalkan berbasis metode PAIKEM. Yang pertama, insya Allah, mudah-mudahan lewat wasilahnya hari ini peneliti menggunakan metode PAIKEM dalam satu penelitiannya, insya Allah manfaat yang pertama ingin secara dirasakan menyeluruh. Yang pertama, secara teoritis, peneliti tindakan kelas diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan mengenai strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis PAIKEM pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dengan modul yang tadi kita ampu adalah gaya ataupun model kepemimpinan zaman Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, ada juga secara praktisnya. Peneliti tindakan kelas ini bisa bermanfaat bagi yang pertama adalah guru madrasah yang berada di lingkungan Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kota Suki, Sukabumi, di mana menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan bidang sejarah kebudayaan Islam pada siswa kelas 7 di semester 2 Madrasah Tsanawiyah Nurul Sukabumi ini melalui implementasi strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis PAIKEM, yaitu kan ya. Yang kedua, manfaat juga bisa dirasakan oleh siswa ataupun murid yang diajarkan, di mana murid ketika mengikuti kegiatan pembelajaran tentunya senantiasa ingin meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan berbasis PAIKEM ini, khususnya pada bidang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan yang ketiga, tidak hanya untuk guru, tidak hanya untuk siswa, tapi ingin berdampak manfaat itu kepada lembaga. Yang dimana di sini ada lembaganya adalah Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kota Sukabumi. Sebagai salah satu masukan ataupun solusi untuk mengetahui hambatan dan kelemahan penyelenggaraan pembelajaran, serta sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi di kelas, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan harapannya yang ingin diperoleh hasil daripada penelitian ini adalah prestasi yang optimal yang didapatkan oleh siswa dan siswi demi kemajuan madrasah ataupun lembaga tersebut. Dan yang terakhir, dampak lebih besarnya adalah bisa dirasakan manfaatnya oleh satuan pendidik, oleh satuan Kementerian Agama yang dimana di bawah seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kota Sukabumi, di mana ini adalah PTK ini sebagai masukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran agar mengikuti, memperhatikan, dan menerapkan hasil yang diperoleh dari penilaian ini, sehingga kelemahan pelaksanaan dalam proses belajar mengajar di lapangan pendidikan dapat diperbaiki sesuai dengan rekomendasi dari hasil penelitian tindakan kelas yang akan kami sajikan. Nah, oleh sebab itu, kajian teori hari ini yang hari ini sedang kami angkat adalah tentang motivasi. Motivasi kita ketahui, dorongan yang timbul dari dalam diri untuk berkembang lebih maju. Bahkan beberapa pendapat dalam proposal yang saya ajukan, banyak sekali pendapat-pendapatnya. Maka pada kesempatan pemaparan hari ini saya akan menyimpulkan dari berbagai pendapat ilmuwan bahwa motivasi belajar siswa dalam sejarah kebudayaan Islam adalah
suatu kekuatan ataupun power, tenaga, serta daya ataupun energi dari satu kesatuan keadaan yang sangat kompleks, di mana berbicara sejarah tidak hanya satu sisi, tapi kompleks. Dan kesiapan kesediaan dalam diri individu untuk bergerak, action, ke arah tujuan tertentu. Baik disadari ataupun tidak, dalam hal ini mengenai semua aspek dalam bidang sejarah kebudayaan Islam. Adapun jenis dan prinsip motivasi. Peneliti menemukan beberapa jenis motivasi. Di antaranya adalah motivasi interesting, yang dimana terdapat dalam dirinya, dan ada juga ada motivasi ekstrinsik, di mana ini didapatkan dari luaran sana, dari lingkungan, gitu kan ya, dari masukan-masukan yang lain. Dan adapun peneliti menerangkan tentang prinsip-prinsip motivasi, di mana peneliti menyuguhkan beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip kompetensi, yang kedua kompetisi, yang kedua ada prinsip pemacu, yang ketiga ada prinsip ganjaran dan hukuman. Nah, ya. Yang keempatnya ada prinsip kejelasan dan kedekatan tujuan. Yang kelima ada prinsip pengemban minat. Dan yang keenam adalah ada prinsip lingkungan yang kondusif. Yang terakhir, peneliti menyoroti adalah tentang prinsip keteladanan. Karena motivasi yang kita angkat, maka prinsip-prinsip pun menuansakan motivasi. Untuk lebih jauhnya, insya Allah, mudah-mudahan di lain kesempatan, peneliti bisa memaparkan. Dan insya Allah ini sudah tertuang dalam proposal yang kami ajukan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan pendekatan teori PAIKM ini, kami angkat dari satu pendapat menurut Hamalik, yaitu ada beberapa jenis aktivitas yang disampaikan oleh para ahli, antara lain karena PAIKM ini di mana terdapat aktivitas-aktivitas yang di mana kegiatannya melibatkan siswa. Bahkan ada beberapa pertanyaan ketika forum diskusi kemarin, apakah PAIKM ini awal akhirnya adalah metode ceramah? Tentunya tidak. Di sini peneliti menjelaskan ada beberapa pendekatan teori, yang diantaranya adalah kegiatan-kegiatan visual. Nah, ya bisa nonton, gitu kan ya, bisa traveling. Yang intinya seorang pelajar ataupun siswa langsung melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan lisan. Ini bisa bercerita, ya. Ada mendengarkan juga, nah, ya. Bahkan ada menulis, karena siswa pun dituntut untuk bisa menjabarkan apa yang telah didapatkannya. Bahkan dalam metode pendekatan ini, mereka pun, anak-anak pun digiring untuk bisa menggambarkan minimal peta konsep ataupun silsilah ataupun mapping, gitu kan ya. Yang berikutnya adalah metrik, bahkan mental, bahkan pendekatannya pun bisa berbentuk emosional, ya, karena sejarah tentunya pelajaran yang secara tidak langsung memang sedikit minatnya, karena harus apa? Karena harus mengulang materi-materi zaman yang dulu kala, ya. Tapi insya Allah ketika kita menguasai sejarah, maka seolah-olah kita sedang traveling dunia ini, ya. Maka itu pun menjadi salah satu motivasi bagi anak-anak kita. Pahamkanlah bahwa belajar sejarah itu adalah pelajaran yang menyenangkan. Ya. Adapun subjek, tempat, dan waktu penelitian, peneliti lagi berikhtiar untuk melakukan penelitian di salah satu madrasah di Kota Sukabumi, yaitu di Madrasah Nurul Islam Kota Sukabumi, dengan ngambil sampel 31 orang siswa yang terdapat di kelas 7. Adapun tempat penelitian, ya, tempat penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Nurul Islam Kota Sukabumi pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi yang diangkat yaitu gaya dan model kepemimpinan sahabat Khulafaur Rasyidin. Adapun waktu penelitian, peneliti melaksanakan penelitiannya pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Adapun teknik dalam pengumpulan data, karena peneliti pun harus menyajikan data, maka salah satu teknik yang diampu adalah yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah observasi,
Nah, yang ketiga adalah tes tulis dan juga tes lisan. Berikutnya, adapun prosedur penelitian yang peneliti lakukan, yang diantaranya yang pertama adalah perencanaan. Ya, membuat perencanaan terlebih dahulu. Setelah matang perencanaannya, barulah kita melakukan pelaksanaan. Ya. Kemudian setelah dipelaksanaan, maka harus ada tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk menuju penelitian tersebut. Selesainya ada tindakan, maka sang peneliti pun harus mengamati apa saja hasil daripada tindakan yang dilakukan. Dan di akhir, prosedur penelitian yang dilakukan adalah refleksi. Sejauh mana penelitian ini berhasil atau tidaknya. Nah, adapun di akhir, seorang peneliti pun membuat instrumen PTK, di mana menurut pengetahuan yang saya dapatkan, instrumen PTK yang hari ini kami sajikan adalah lembar observasi guru seperti yang terdapat di layar. Ya, ini beberapa aktivitasnya yang dilakukan guru ketika masuk ke dalam kelas. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, bahkan ada kegiatan penutup. Ya, dan berikutnya, nah ini juga ada beberapa kisi-kisi indikator soal. Ya, nanti dalam tes tulisannya beberapa siswa diberikan untuk mengisi soal-soal yang disajikan oleh pembimbing dan diakhiri dengan format daftar penilaian pengetahuan. Nah, mungkin itu saja beberapa hal yang ingin disampaikan terkait tentang ekspos pengajuan proposal PTK yang saya ajukan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman lebih atas apa yang proposal saya sudah sajikan. Semoga ini pun dapat lebih menguatkan. Kenapa? Materi ataupun judul yang saya angkat tentang motivasi. Ya, karena dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kalau anak tidak ditumbuhkan motivasinya, nihil, mau belajar. Ya, apalagi yang sering disajikan dengan metode ceramah terus. Maka pada kesempatan ini, setelah tadi dipaparkan, peneliti mengangkat satu metode yaitu PAIKEM, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Semoga lewat wasilah penelitian PTK ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk senantiasa bisa melahirkan generasi-generasi terbaik ke depannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.